Dengan meningkatnya peraturan emisi gas buang saat ini, akhirnya semua kendaraan mau motor ataupun mobil harus mengacu pada standar peraturan yang baru, yang mana saat ini sudah mengusung peraturan Euro 5, bahkan ke depan mau mengusung Euro 6. Dengan demikian, produsen berlomba-lomba untuk menekan emisi gas buang di kendaraannya dengan cara menggunakan katalis dan lainnya. Namun dari peraturan yang ada ini, ada satu mesin yang mengalami dampak yang sangat luar biasa. Bahkan untuk sampai saat ini bisa dibilang mesin motor ini bisa dibilang punah karena produsen tidak memproduksi baru mesin-mesin ini. Dan mesin ini adalah mesin 2 tak. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa motor dengan mesin 2 tak, mulai dari motor bebek seperti Force One, Satria Alien, dan Kancut, bahkan sampai Suzuki Tornado. Kemudian dari kelas ayam jago juga ada Honda Nova Dash, RK Cool, dan lainnya. Dan terakhir dari motor kelas naked ada RX King, Suzuki RGR, dan Ninja R. Namun sesuai dengan judul video, kita akan membahas RX King dan Ninja R aja. Kemudian untuk kelas yang naked, mau Ninja ataupun RX King, banyak yang bilang ini adalah motor raja jalan raya. Kenapa bisa? Ya karena dengan cc yang kecil, motor ini benar-benar bisa lebih ngebut daripada motor-motor 4 tak dengan cc yang lebih besar. Dengan demikian, 2 tak adalah raja jalanan, yang bisa disimpulkan seperti itu. Namun status raja tidak bisa dipegang oleh 2 kendaraan, karena jika ada 2 kendaraan yang menggunakan status raja, berarti kerajaan tersebut nggak benar, karena nggak mungkin ada 2 raja dalam satu tatanan negeri. Dengan demikian muncullah pertanyaan, siapa raja sebenarnya, RX King atau Ninja R? Kenapa hal ini penting? Jadi gini, kecepatan selalu menjadi hal terpenting untuk anak motor, karena siapa yang paling kencang, dia adalah segalanya. Jadi, Yamaha mengeluarkan RX King dengan nama RX King Cobra pada tahun 1983, walaupun sebelumnya ada RXK, tapi kayaknya kejauhan dan memang seharusnya RX King lebih canggih daripada RXK. Kemudian motor RX King ini memiliki mesin dengan kekuatan sebesar 18,5 horsepower yang menggunakan karburator Mikuni 26 mm. RX King menggunakan transmisi 5 percepatan, namun sayangnya produksinya berlangsung hingga akhir tahun 2009 aja. Dan setelah tahun itu RX King langsung goib di dealer-dealer Yamaha. Kenapa di stop produksinya? Ya karena kepentok regulasi Euro 3. Kemudian untuk lawannya yaitu Kawasaki Ninja R diluncurkan oleh Kawasaki pada tahun 90-an, tepatnya Ninja R KR 150J. Kawasaki tidak seperti Yamaha yang mengeluarkan motor dengan cc tanggung seperti RX King yang hanya 135, karena Kawasaki ngeluarin motor Ninja R dengan spesifikasi mesin 150 cc. Selain itu, karburator yang digunakan di Ninja juga berbeda dari RX King, yang mana RX King menggunakan Mikuni 26 mm, Ninja R menggunakan karburator Keihin PWL 28 mm, dan jelas ini lebih besar daripada RX King. Dengan demikian, di atas kertas, Kawasaki Ninja R seharusnya lebih kencang daripada RX King jika mengingat cc-nya. Tapi apakah itu semua benar? Ya sebenarnya memang benar, itu apa adanya. Tapi ada banyak faktor lainnya, misalnya di trek lurus yang panjang. Kawasaki Ninja bisa dipastikan akan jauh lebih unggul daripada RX King. Kenapa? Ya selain cc yang berpengaruh, Kawasaki Ninja juga ada teknologi yang namanya Super Kips. Apa itu Super Kips? Super Kips adalah Kawasaki Integrated Power Valve System. Ini adalah sebuah teknologi yang ditemui pada mesin 2 tak Kawasaki. Super Kips adalah katup yang bisa dibuka tutup di putaran mesin tertentu sehingga emisi tetap rendah namun mesin tetap bertenaga. Jadi ketika katup Super Kips tertutup, gas buang bakal lebih sedikit dan konsumsi bahan bakar motor juga lebih hemat saat berjalan di RPM rendah. Namun saat katup terbuka, tenaga motor langsung terdongkrak secara instan dan terasa ganas ketika dipacu di RPM tinggi. Dan dalam kondisi standar, Super Kips Ninja dapat bekerja di 7000 rpm. Namun ya kalau dengan standar bisa disetting-setting. Jadi bisa dibilang seperti turbo Super Kips ini. Sedangkan di RX King tidak ada teknologi seperti ini. Ya semuanya konvensional. Jadi jelas jika trek panjang, Ninja R dalam kondisi standar akan lebih kencang daripada RX King. Namun perlu diingat, kondisi tertentu bisa berubah hasil. Karena ada faktor lain yang dapat mempengaruhi juga. Faktor apa itu? Yaitu berat. RX King punya bobot kering sekitar 100 kg, sedangkan untuk Ninja 2 tak bobot keringnya berada di angka 124 kg. Dengan demikian bisa disimpulkan kalau Ninja 2 tak mempunyai power lebih besar namun bobotnya 24 kg lebih berat, sedangkan RX King punya power lebih kecil namun keunggulannya ada pada bobot yang lebih ringan. Dengan kondisi seperti ini, makanya kita nggak heran kalau RX King memiliki tenaga bawah yang sangat responsif dan instan. Gas dikit langsung standing.
Jadi dengan bobot yang ringan dan torsi yang sangat besar, RX King akan jauh lebih enak jika digunakan trek-trek pendek. Ditambah dengan panjang RX King yang sedikit lebih pendek daripada Ninja, membuat RX King sangat nikmat digunakan untuk meliuk-liuk tapi agak goyang ketika di kecepatan tinggi. Berbeda dengan Ninja, Ninja kurang enak untuk meliuk-liuk karena memiliki bodi dan rangkai yang panjang, tapi enak untuk di lurusan. Ya, semua ada plus minusnya lah ya. Namun kita harus mengingat kembali, sebenarnya kedua motor ini adalah raja di kelasnya masing-masing. Karena RX King dan Ninja R keduanya memiliki cc yang berbeda. RX King 135cc sedangkan Kawasaki Ninja 150cc. Dan top speed yang mampu diraih oleh RX King adalah sekitar 160 km/jam untuk kondisi standar. Sedangkan top speed Kawasaki Ninja R 150 standar pabrik mencapai 170 km/jam. Tapi jika sudah berbicara balap drag dan full-fullan, ini semua udah berbeda. RX King bisa ngalahin Ninja dan sebaliknya. Tergantung tunernya aja seberapa jago dia untuk membuat mesin dua taknya menjadi mesin monster. Namun di luar dari kompresi mesin, jika melihat tampilan desain, ini menurut pandangan saya pribadi dan secara subjektif saya pribadi ya. Saya lebih suka Ninja R apalagi yang lampunya masih bulat. Kayaknya itu motor keren banget. Bulat berarti retro dan retro berarti bisa dibilang timeless. Dan selain tampilannya, suara Ninja R itu sangat gurih-gurih nyoy. Kayaknya pakai knalpot yang harga ratusan ribu sampai 1 jutaan aja, ini motor udah enak banget suaranya. Dan kalau RX King menurut saya pribadi nih ya, tampilannya emang cukup timeless dengan lampu kotaknya. Tapi entah kenapa dari dulu sampai sekarang ini motor kayak motor bapak-bapak banget. Ditambah RX King juga terkenal dengan knalpot chambernya yang nyempreng banget dan gak enak di telinga. Dan hal ini membuat citra RX King terkadang hancur oleh suara knalpotnya sendiri, apalagi di tangan yang salah. Namun kalau ngomongin desain sih, ini udah subjektif ya. Karena kalau saya bilang saya mencoba objektif, nggak mungkin bisa. Karena desain adalah selera masing-masing. Jadi dengan demikian, kedua motor ini adalah raja jalanan sejati yang ada di kelasnya masing-masing. Bagaimana nih menurut kalian, RX King atau Ninja R nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.